Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Haji Ahmad Wira MAG MSc PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Yang kami hormati Bapak Ibu Kabak, Kasubag, serta Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa peserta kegiatan BIMTEK yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan selamat, sehat, walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama saya, Wushi Adila Arsy, bertugas sebagai MC pada acara pembukaan kegiatan BIMTEK Anggaran berbasis kinerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang pada hari ini, Jumat 3 Desember 2021. Untuk mengawali acara kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mizan MA. Kepada Bapak Al-Mizan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Amizan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Sakinah Fauziah. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, arahan dari pimpinan sekaligus membuka acara kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Haji Ahmad Wira MAG MSI PhD. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian Bapak dan Ibu KTU Kasubag, dan Bapak dan Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi, Bapak dan Ibu tenaga kependidikan, dan kepada anak-anak kami mahasiswa dari aktivis kampus yang juga ikut dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kampus ke depan. Karena sivitas akademika itu adalah pimpinan, kemudian dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan terkait dengan BIMTEK anggaran yang berbasis kinerja. Jadi dalam pembuatan paradigma anggaran ke depan, dia tidak main jatah. Jadi jatah fakultas PB itu 3 miliar, bukan begitu. Tetapi adalah kemampuan kita untuk menyampaikan apa yang akan kita program dan apa yang akan kita kerjakan. Nah, kalau kita mau turunkan kepada lembaga mahasiswa juga begitu. Jadi tidak dipukul rata, jatah kemahasiswaan sekian. Kalau dia tidak bisa mengajukan apa program kerjanya, berarti ya tinggal. Nah, itulah cara yang harus kita ketahui terkait dengan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja itu. Ini secara sederhananya kita memahami begitu. Nah, untuk itulah kita mengundang Bapak dan Ibu, semua pimpinan, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, para pemangku ya, untuk bisa ikut ini. Itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nanti selama 2 hari di sini, Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan melakukan adalah penentuan anggaran berbasis kinerja. Dan nanti akhirnya outputnya itu adalah kemampuan dari kita masing-masing unit, prodi, kemudian unit-unit yang ada termasuk di jurusan atau HMJ dan Senat dan Dema, bisa menyusun program dan akhirnya nanti di akhir nanti dimandai oleh Pak Kori 2, masing-masingnya bisa bikin TOR, sehingga memang kita mulai seragam. Sebab prinsip di ISO itu adalah keseragaman, jadi kita mesti punya keseragaman. Nah, itulah nanti para narasumber kita akan menjelaskan kira-kira apa yang ada setiap TOR itu. Nah, pada kesempatan ini saya minta agak beberapa saat untuk supaya nanti program kerja yang kita bangun ya, sesuai dengan visinya. Saya sedikit mengambil waktu ya. Kita ingin karena kita sekarang adalah berbasis kepada peningkatan mutu, maka saya mengambil adalah peningkatan mutu akademik PB UIN Imam Bonjol Padang. Silakan di snack. Nah, ini visi ini mesti kita ketahui secara bersama untuk menurunkan nanti anggaran itu. Jadi anggaran yang kita lakukan tetap mengacu kepada visi kita ini, menjadi pusat pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam berbasis keumatan dan kebangsaan yang kompetitif di Asia Tenggara tahun 2040. Turunan ini adalah merupakan turunan dari visinya rektorat. Ini next, lanjut, kita tidak lama-lama.
untuk misi kita, maka nanti kita harus mengacu ke sini, menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dan inovatif. Nah, disinilah tiga inilah yang menjadi misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga semua kita harus berada pada posisi menjalankan misi ini. Jangan keluar dari misi ini. Lanjut. Nah, tujuan menghasilkan lulusan atau alumni yang mampu menjadi tenaga ahli profesional pada bidang ekonomi bisnis Islam yang moderat dan cerdas. Menghasilkan lulusan memiliki keagungan akhlak dari dua saja. Jadi dua saja tujuan kita, menghasilkan sarjana ekonomi profesional, moderat dan cerdas. Yang kedua adalah dia memiliki akhlak dan landasan spiritual yang bagus. Sehingga disinilah kita harus dilakukan moderasi terhadap baik secara keagamaan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting. Nanti apapun program yang dilakukan, saya sudah membaginya sesuai dengan bidang dari masing-masing. Ada bidang pengembangan dan penguatan mutu akademik, ini dikepalai oleh Bu Rosalinda. Nah, apa yang harus kita pastikan, strategi yang akan kita lihat adalah bagaimana meningkatkan mutu kurikulum. Nah, sekarang kita berada pada posisi terjadinya perubahan-perubahan kurikulum dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan lain sebagainya. Meningkatkan pengelolaan kurikulum, maka harapan kita ini meningkatkan potensi pengampu mata kuliah. Nah, apa indikator IQ-nya nanti, indikator yang kita lakukan tentu yang nomor 3 ini, tentu harapan kita potensi pengampu mata kuliah itu bisa kita lihat memiliki tidak SAP-nya. Berapa SAP yang ada dari kita? Tentu itu ukurannya. Nah, kemudian RPS-nya, mengimplementasikan standar kompetensi lulusan dan menyediakan tata kelola, meningkatkan referensi dan daya saring kurikulum, meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. Nah, ini nanti apa indikatornya? Indikatornya kalau seandainya tahun ini kita bisa dosen kita publish itu adalah 2 di Sinta 2, 1 di Scopus, maka ini pasti indikatornya nanti untuk tahun berikutnya berapa. Tentu itu indikatornya terkait dengan ini. Menunjukkan tata kelola open journal system yang kita sudah punya. Ini yang saya pikir yang agak berat, kita menyelenggarakan pelajaran melalui e-learning yang terintegrasi. Nah, ini perlu adalah sistem IT yang kuat. Kalau tidak seperti sekarang inilah, kita ada yang ngajar dengan WA, ada yang ngajar dengan Zoom, ada dan sebagainya. Ya, mana yang nyaman saja. Nah, kemudian meningkatkan aksesi jurnal secara nasional dan internasional. Ini bidang dalam penguatan mutu akademik. Ini komandannya Bu Roza, nanti tentu adalah di bawahnya Prodi dan sekretaris Prodi. Lanjut. Kemudian dalam kaitan dengan SDM, maka kita membagi saja mengembangkan kualitas akademik dosen dan tenaga kependidikan. Kalau kualitas akademik dosen ini terkait dengan berapa jumlah karya ilmiah atau artikel yang dia tulis. Terkait dengan mengembangkan kualitas tenaga kependidikan, maka terkait adalah keahlian yang dimiliki. Nah, kalau sekarang sudah mulai diarahkan tidak struktural lagi, dia sudah masuk ke fungsional, ahli perencana, ahli arsip paris dan lain sebagainya. Tentu ini kedepannya. Kemudian meningkatkan kompetensi pengelola administrasi. Nah, saya tidak tahu ini ada jenjang tak, ada jenjang karir. Kalau seandainya nanti sudah dia arsip, apa jenjang karirnya, asisten ahli dan lain sebagainya. Dan kemudian terkait dengan meningkatkan efektivitas dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan tenaga kependidik. Nah, untuk ini pengembangan kualitas akademik dosen, saya ingin kita nanti mengukurnya adalah dari sisi kepangkatan fungsionalnya. Nah, kalau seandainya sekarang ada dosen baru masuk lalu menjadi asisten ahli, berapa orang? Lalu tahun besok yang asisten ahli 7 orang ini berapa target kita menjadi lektor? Lalu yang lektor ini berapa targetnya menjadi lektor kepala? Nah, yang lektor kepala ini berapa targetnya bisa menjadi profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam? Nah, berarti
inilah indikator yang akan kita gunakan selama pemerintahan ataupun selama prodi kita sampai 2025 ini. Kira-kira bisa nak kita mencapai target fungsional dosen seperti itu. Nah, minimal Bu Roza ini 3 profesor selama prodi Bu Roza gitu ya. Ya kan? Ya kan? Nah begitu Pak Zaki dan Zaki ya. Dicatat. Ikunya gitu, indikator utamanya apa ya itu. Dicatat. Yang lektor sekarang berapa baru? Nah, lektor berapa baru? Hah? Nah, sehingga ke depan lalu apa program yang mendorong ke situ? Kalau programnya kemarin adalah akademi writing, kalau programnya harus pergi ke Jogja, harus menginapkan 3 hari ke Jogja, dikasih itu kan begitu nanti. Programnya kan gitu saja gitu. Nah, kita urut dulu mana banyak gitu. Supaya ini, jadi jangan nanti programnya itu hanya kegiatan ada tapi untuknya tidak ada. Nah, begitu juga nanti terkait dengan mahasiswa lanjut. Jadi tolong arahkan implementasi tata kelola. Nah, ini bidangnya Pak WD2. Meningkatkan akuntabilitas layanan berdasarkan kursi setiap organisasi. Nah, ini adalah langkah maju yang dilakukan oleh Pak WD2. Selama ini mahasiswa tidak pernah ikut dalam strategi anggaran ini, Pak Zaki. Ini belum pernah nih Pak Zaki. Seumur saya jadi mahasiswa, sejak jadi staf jurusan sampai hari ini jadi dekan, maka belum ada. Hah? Bukan WD2. Oh, WD3. Sorry. Yang memfasilitasikan WD2, yang mendorongnya WD3. Ya. Kalau WD3 nanti, jadi ini baru. Anda harus sampaikan, ya. Anda harus sampaikan kepada fakultas lain. Saya sangat miris. Tadi ada satu fakultas, dia melakukan PKD, pelatihan kepemimpinan dasar, tapi minta sumbangan. PKMD. Saya bilang ini tidak ada anggarannya di fakultas Anda. Saya bilang, dia PKMD nih, minta sumbangan ke alumni. Nah, kan luar biasa ini gitu kan. Kalau acara-acara oke lah, hiburan apa oke lah kan. Nah ini, jadi ini langkah maju yang didorong oleh Pak WD3, difasilitasi oleh Pak WD2. Itu kan atur saya dan diskusi setiap universitas. Jadi besok tidak ada nanti mahasiswa itu ini formatnya kata Bu Bina, ya ikut format itu. Jangan kau tidak daging kutansi kau tak rokok saya kan, mana itu aja. Tidak bisa, bayar Pak Luman nanti. Nah, melaksanakan SOP setiap unit organisasi. Nah, ini Pak Luman bayar kerjanya nih. Meningkatkan model kerja setiap unit organisasi. Mengembangkan unit usaha BLU sebagai satu sumber pembiayaan investasi. Nah, ini Pak Fajri. Kira-kira saya tidak tahu juga sejauh mana perkembangan BLU-nya UIN. Kalau kita mau mendorong situ berarti harus kita buka juga bisnis-bisnis yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di depannya. Tapi ketua bisnisnya dosen kita. Nah, Pak Alfi ya, Anda tahu Pak Alfi kan? Nah, udah bisnisnya sudah. Oke, ini terkait dengan tata kelola. Jadi tolong nanti semua kegiatan, semua program yang kita bangun harus mengacu kepada peningkatan yang 4 ini dalam tata kelola. Apa yang mendukung kegiatan ya lakukan itu. Nah, karena sekarang orang berbasis kinerja itu tidak hanya berdasarkan output, tetapi outcome-nya apa. Kalau seandainya kita mengadakan academic rating, tidak hanya cukup sampai jurnalnya tertulis, tapi outcome-nya apa? Sampai ada orang yang naik menjadi lektor kepala gitu. Jadi outputnya mungkin keluar jurnalnya, tapi kalau tidak mendorong untuk kenaikan pangkatnya juga tidak menjadi outcome-nya juga tidak ada. Oke, lanjut. Nah, strategi sarana pemenuhan sarana prasarana, meningkatkan tata ruang kampus yang asri, indah dan rapi. Nah, saya ini agak payah saya di VB ini karena parkirnya aja nggak ada gitu. Nah, kita harus terang saja, realita aja. Kita tidak mau menutup-nutupi. Kemudian meningkatkan standar sarana prasarana layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan. Terus terang Pak WD3 sekarang saya tidak tahu Anda punya ruang ada mahasiswa. Ada ruangan HMJ, Senat apa ya? Nggak ada kan? Nah, kan Di lantai 4 gedung B. Lantai 4 gedung B. Coba dilihat nanti di sana. Diuni. Mengembangkan perangkat keras dan meningkat lunak, integrasi dan mandiri, meningkat sarana prasarana ruang kelas, memenuhi penambahan nilai ruang laboratorium. Ini Ustadz Riyandi. Laboratorium, memenuhi peralatan digital dan perangkat lunak untuk pembelajaran,
memenuhi hotspot area di gedung pendidikan kampus. Nah, barek gitu ya. Banyak yang belum. Ya, Anda harus tahu banyak yang belum. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Nah, ini bidangnya Pak Davi. Tadi sudah saya bagi-bagi. Jadi di dekan ini enak Pak Davi. Tukang bagi-bagi bola aset ya kan. Payahnya itu kan cuma jalan di dekan tuh gitu kan. Ada di dekan orang ini. Sebab awal dulu ranggap jadi staff. Jadi setara jurusan, siswa jurusan. Jadi bagi dekan. Nah, sampai situ payahnya ya. Ini buka rasio Pak. Kita kan kita aja nih Badri. Ini kan dari kita ini. Ini supaya tahu juga mahasiswa kan. Jadi yang kerjanya nanti Pak WD saja gitu. Apapun masalahnya akan tuntas oleh Pak WD ini. Nah, jadi kalau dia di mahasiswa berurusan nanti dia tuntaskan dengan WD-nya. Nah, jadi Pak Davi dari saya juga, Pak dari saya ada cina. Dari saya nanti lah jadi dekan baru minta merintah. Oke ya. Waduh tidak. Nah, ini meningkatkan pembinaan lembaga kemisal untuk pencapaian prestasi. Nah, apa indikatornya nanti? Nah, kita akan mengukur berapa prestasi dari mahasiswa ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan akreditasi, maka dia sangat berhubungan. Karena di akreditasi itu akan ada hubungan dan sekarang Pak Davi sudah memulainya. Sekarang kita sudah mampu ngasih penghargaan, sertifikat. Dan kita sudah kasih Bu Rade ya. Jadi kasih apa ya? Bu E. Dari kasih Bu E. Ada Bu E yang internasional kemarin dari kasih ya. Nah, dikasih yang internasional dikasih kemarin, kita kasih dia dana ala kadarnya. Nah, ya rezeki ya. Jadi saya nggak tahu juga fakultas lain dah ngasih atau tidak. Yang jelas Pak Davi sudah dikasihnya. Tetapi kita baru mengasih yang internasional. Jadi, ini kan terkait dengan program tadi meningkatkan pembinaan mahasiswa supaya mencapai prestasi. Apa programnya? Programnya kasih penghargaan, kasih dia bonus, kan begitu? Supaya dia termotivasi. Meningkatkan kualitas karakter, entrepreneurship dan soft skill mahasiswa. Nah, ini kerjasama yang kita lakukan. Pengembangan kreatif mahasiswa untuk meningkatkan citra lembaga. Nah, ini berarti sudah saya sampaikan ke tiga WD-nya. Dan saya sebenarnya lanjut Ci, sudah saya bagi pekerjaan ini, nanti saya kasih saja lagi. Ini perlu saya betul. Lanjut Ci. Ya sama sudah terus Ci. Saya bagi gambaran saja supaya jangan lama-lama. Saya tidak bacakan terus Ci. Ini. Baik Ci. Nah, saya bagi nih, memastikan bahwa saya memiliki kebijakan, sasaran dan rencana mutu akademik. Ini Pak Ibu WD1 dengan WD2. Nah, sampai ke bawah nih Ci. Berapa lama Ci? Nah, kemudian lanjut sebenarnya pelaksanaan proses akademik. Sudah sampai ke seluruhnya ini. Jadi pekerjaan ini sudah saya bagi Pak Davi, tinggal lagi kita dan mudah-mudahan hari ini kita bisa untuk bersama-sama karena berbasis kinerja. Ya, kinerjanya seperti apa? Nah, inilah kita sudah bagi. Kalau ada nanti yang belum terpenuhi di sini akan kita tambahkan. Jadi kira-kira itu, dan harapan saya pertemuan kita 2 hari ini mudah-mudahan kita 2 targetnya. Kalau dari sisi Pak Ketuanya, Pak Lukman, tentu setelah ini Anda sudah paham bahwa bagaimana seharusnya kita pengelolaan keuangan negara. Karena ada nanti narasumber kita dari Dirjen Anggaran. Jadi Anda tahu pengelolaan dana ini tidak kayak mengeluarkan duit dari saku orang tua kita. Saku orang tua kita kan ambil selah di beli bantah atau kepeng, ambil selah bisa gitu. Tapi anggaran tidak begitu. Yang kedua, harapan kita dengan 2 hari ini Anda memahami bahwa ada harus tol yang harus kita lakukan nanti dikasih oleh Pak Iwan. Jadi dia formatnya sama. Itu tandanya kita ISO. Kalau enggak ISO itu mesti seragam Pak Mizan ya. Harus ada template-nya, patuh dengan template. Oke, itu Bapak dan Ibu, kemudian dididik mahasiswa sebagai arahan yang kita minta secara bersama-sama.
dan mudah-mudahan kolaborasi ini cukup panjang lagi. Kami ini coba Bapak dan Ibu doakanlah kami yang berempat di depan ini kompak-kompak terus. Amin. Karena ini yang penting begitu. Ya, mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita ini bisa mengejar apa program-program yang kita lakukan dan apa sesungguhnya yang bisa kita laksanakan. Dan berikutnya tentu harapan kita kepada Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa, mari kita berkolaborasi. Kalau ada mungkin kekurangan kampus kita jangan bawa keluar. Kita selesaikan di dalam. Ya, jangan dibawa keluar. Kita selesaikan di dalam. Saya sangat lucu. Suara kampus itu adalah miliknya kita, tapi yang dikeluarkannya itu adalah jelek tentang kampus. Kan tak pas gitu. Seharusnya yang dikeluarkan itu adalah yang bagus-bagus tentang kampus kan? Namanya suara kampus. Nah, ini logika yang harus kita gunakan. Terima kasih, dan untuk selanjutnya kita buka pelaksanaan kegiatan penyusunan BIMTEK anggaran berbasis kinerja. Ini kan bahasanya Bu Rina aja nih. Rina ya. Pada Rina apa caranya Rina? BIMTEK berbasis kinerja artinya. Jadi substansi di acara kita ini apapun namanya adalah kita menyusun bersama-sama program Fakultas Ekonomi Islam, lalu kita ketahui BIMTEK-nya dan bagaimana mengelola anggaran negara dengan baik. Itulah kita buka dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ahmad Wira MAG MSc PhD untuk mengakhiri acara pembukaan kegiatan ini serta untuk kelancaran kegiatan kita selama 3 hari ke depan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rustanul Syukri MAG. Kepada Bapak Rustanul Syukri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna tawwabina waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadika al-mutaqarrabin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini tanggal 3 Desember 2021, kami hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang.
Alhamdulillah ya Allah, berkat izin serta mujualah, acara pembukaan ini telah dibuka secara resmi dengan aman, tertib dan lancar. Oleh karena itu ya Allah, berkatilah dan acara kami ini. Ya Allah, ya Wahab, acara BIMTEK penyusunan anggaran yang diperkasai oleh Civitas Akademika Febi Winonil Padang ini akan dilaksanakan selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Desember 2021. Kiranya ya Allah, berilah kami kekuatan, kesehatan, serta kesabaran agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan sempurna. Semoga ilmu yang kami peroleh melalui bimbingan tersebut ini dapat kami terapkan dalam penyusunan anggaran kegiatan di lembaga kami, tempat kami mengabdi. Ya Allah yang Maha Pemberi kemudahan, betapa banyak tantangan dan rintangan serta hambatan dalam menjalankan amanah yang diembankan kepada kami sebagai pengelola di masing-masing unit kerja lembaga ini, baik yang secara internal maupun eksternal, baik yang datang dari luar maupun muncul dari dalam. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapinya, serta tunjukkan kepada kami jalan yang jitu serta solusi yang solutif untuk mengatasi semua permasalahan yang kami hadapi. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, akhirnya kami hanya kepadamu berharap bahwa Engkau lah yang akan mendengarkan seluruh keluhan kami dan harapan kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan semua permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan kita pada malam ini. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bapak Fajri Hidayat, SST MSI, untuk penyampaian materi pertama pada malam hari ini. Saya sebagai MC memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.